Halo semua, saya Fathul Hidayat dari Robotika semester 4 kelas pagi. Di sini saya akan merecord video ini bertujuan untuk mengerjakan soal UAS Cloud Robotik. Jadi di sini yang soal pertama, presentasikan detail proyek yang sedang Anda kerjakan di semester ini. Deskripsikan dengan bagian apa yang Anda kerjakan di tim, sebutkan apa yang telah tercapai dan yang belum sesuai target. Identifikasi masalah yang menyebabkan target tidak tercapai dan berikan 3 possible solution untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi saya akan mempresentasikan detail proyek saya. Saya berasal dari proyek PBL perancangan mekanik, sistem mekanikal dan sistem kendali single kopter atau di tim KRTI TDA. Tim saya adalah tim yang membuat sebuah drone yang bertema single kopter. Di bagian proyek yang sedang Anda kerjakan di semester ini. Jadi di tim saya itu terdiri dari 4 orang yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama program, mekanik, dan elektrik. Jadi saya terdapat di bagian elektrikalnya. Di bagian elektrikal yang saya lakukan pertama adalah melakukan riset mengenai apa komponen-komponen apa yang akan kami pakai di drone kami dan seperti apa jadinya nanti komponen-komponen yang sesuai. Selanjutnya saya melakukan desain skematik dulu. Saya tentukan penentuan komponen-komponen yang bakalan kami pakai di drone kami. Setelah itu, setelah ditentukan, mulai merangkai skematik dari komponen-komponen elektrikal yang akan kami buat. Di sini saya telah membuat beberapa kali. Ini yang pertama saya buat. Di sini masih menggunakan Proteus di desain mekanik pertama kami. Jadi di sini saya pertama melakukan pendesainan skematik untuk PCB layout untuk board PCB yang kami buat. Di sini kami menggunakan 4 servo untuk microcontroller, untuk sensor IMU, dari relay dan segala macam. Setelah saya melakukan penyusunan skematik, lalu saya melakukan revisi melakukan PCB layouting. Di sini saya menyusun layout PCB. Ini PCB yang pertama kami buat masih menggunakan single layer pada bagian bawah. Setelah melakukan desain layout PCB, saya mengirimnya ke bagian TF untuk melakukan printnya. Untuk foto hasil boardnya ada di workspace dan saya lupa foto hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Setelah itu, karena di sini terdapat beberapa masalah, di mana di sini tidak sesuai dengan desain mekaniknya, karena desain PCB elektrikal ini terlalu besar boardnya. Jadi saya melakukan desain ulang. Di sini saya melakukan desain ulang
dengan skematik yang hampir sama, hanya mengurangi bagian sensor saja. Dan saya melakukan layouting untuk bagian PCB boardnya agar membuat PCB boardnya menjadi lebih kecil agar dapat sesuai dengan mechanical desainnya. Saya menggunakan double layer. Dengan upaya ini dapat memperkecil board yang akan jadi nanti. Setelah itu saya mengirimnya lagi ke TF yang tadinya direvisi. Jadi hasil jadinya juga ada di workspace. Saya lupa di foto. Seperti ini hasil jadinya kira-kira. Untuk selanjutnya, apa yang telah tercapai dan apa yang belum sesuai target. Yang telah tercapai sih untuk progresnya sih yang telah tercapai itu akhirnya setelah beberapa tahun drone yang kami buat ini bisa naik dengan lumayan tinggi. Yang sebelumnya hanya sekaki, sekarang sudah lumayan tinggi. Dan yang belum tercapai itu drone yang kami buat itu bisa terbang dengan lebih mulus atau bisa dibilang lebih stabil. Jadi yang belum tercapai itu, dan solusinya dan identifikasi masalah yang menyebabkan masalahnya mungkin di bagian kurangnya riset yang kami buat untuk pembuatan drone ini. Dan juga ada juga seperti bagian saya elektrikal itu kami masih memiliki kekurangan pada bahan untuk melakukan testing dan errornya. Dan identifikasi masalah yang menyebabkan target tidak tercapai. Sudah berikan 3 possible solution. Untuk solusinya, yang pertama kami akan solusinya mungkin melakukan riset yang lebih lagi mengenai drone ini. Yang kedua itu melakukan banyak trial and error dengan banyak percobaan, dan mungkin ketemu masalah dapat dicari solusinya. Yang ketiga itu lebih rajin mengerjakan, atau bisa dibilang lebih riset seperti tadi, lebih banyak riset. Yang ketiga itu alat dan bahan mungkin bisa terpenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Di sini ada soal kedua. Soal kedua berdasarkan beberapa makalah yang telah Anda presentasikan di ujian tengah semester, jelaskan kemungkinan penerapan aplikasi cloud robot untuk proyek yang sedang Anda kerjakan. Untuk paper atau makalah yang saya bahas di ujian tengah semester kemarin itu yang ini. Itu Cloud UAV Robotic. Jadi di sini membahas mengenai penggunaan cloud pada UAV, unit. Jadi untuk penerapannya dengan cloud pada sini pada bagian aplikasi. Untuk pada project saya itu mungkin bisa dengan menerapkan SLAM atau simulator mapping pokoknya. Jadi SLAM ini mengacu pada teknik untuk robot yang membangun peta di lingkungan tanpa pengetahuan a priori, dan secara bersamaan melokalisasi dirinya dalam lingkungan dan yang tidak diketahui. SLAM terutama berbasis visi SLAM dan SLAM kooperasi. Keduanya data intensif dan perhitungan intensif. Dan demikian tugas-tugas ini dapat diturunkan ke cloud.
Untuk misalnya FastLamp Grid yang didasarkan diimplementasikan dalam cloud komputasi ke angka seperti dilaporkan dalam. Jadi yang bisa diterapkan di project drone kami ini ada SLAM, yaitu bisa dibilang dia ada lokalisasi yang dilakukan seperti yang kedua itu navigasi. Di sini navigasi untuk cloud yang bisa diterapkan di project kami adalah Navigasi itu adalah aktivitas robot untuk menentukan posisinya sendiri sehubung dengan referensi tertentu dan kemudian untuk merencanakan jalan untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Hal ini dapat melibatkan kombinasi tugas seperti lokalisasi, seperti tadi, perencanaan jalan, dan pemetaan. Namun, proses pembangunan peta memerlukan sejumlah besar ruang penyimpanan dan komputasi intensif. Di sisi lain, proses mencari peta membutuhkan akses ke data dalam jumlah besar yang menentang jika area navigasi besar. Disinilah cloud robotik memberikan solusi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Koneksi sangat navigasi diaktifkan yang menghindari dua tantangan tersebut. Cloud tidak hanya dapat memberikan ruang penyimpanan yang lebih banyak untuk menyimpan sejumlah besar data peta, tetapi juga memberikan kekuatan pemrosesan untuk memfasilitasi bangunan dan pencarian peta cepat. Berikut itu adalah kedua contoh pengaplikasian cloud robot pada project yang saya kerjakan itu yang kemungkinan bisa diterapkan. Oke. Demikianlah dari paper tersebut. Untuk itu saya pamit dulu diri. Terima kasih.